Berikut adalah contoh dalam membuat message box dan input box. Contoh yang pertama, kita menggunakan input box dan message box tanpa menggunakan variabel. Kita buka menu tab developer, kemudian kita masuk ke Visual Basic, dan kemudian insert, dan kemudian modul. Oke, kita akan membuat message box tanpa menggunakan variabel. Di awal kode selalu disebutkan dengan sub, kemudian judulnya, misalnya contoh 1, kemudian kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup, kemudian enter. Ketika di enter selalu dibarengin dengan end sub, secara otomatis seperti itu. Kemudian kita akan membuat message box. Message box dalam kurung, siapakah nama Anda? Atau mungkin nama saya adalah Yanti misalnya. Tanda petik dan kemudian tutup kurung. Kita coba run program ini dengan mengklik ini, kode ini, run sub. Kita klik, di sini keluar nama saya adalah Yanti. Oke. Kemudian kita akan coba dengan input box. Input box sama, tinggal mengganti di sini aja, input box. Kita run. Nah, bedanya antara message box dan input box, kalau message box tadi itu seperti pernyataan atau informasi, tapi kalau input box ini di sini kita disuruh mengisi data. Di sini ada kotak untuk mengisi data. Kita klik OK. Nah, ini adalah contoh tanpa adanya variabel. Sekarang kita akan menggunakan contoh message box dan input box dengan menggunakan variabel. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Nah, kita akan menggunakan contohnya dim. Dim adalah kepanjangan dari dimensi. Dim nama S string. Nah, nama ini adalah variabel, sedangkan string ini adalah data type. Kalau kalian ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan string ini, apa yang dimaksud dengan string? Di sini saya memiliki data type beberapa data type untuk VBA Excel. Di sini string itu adalah dimension atau dim variabel untuk huruf. Sedangkan integer itu adalah angka dari minus segini 32768 sampai positif 32767. Kemudian long itu adalah angka dari minus segini sampai positif segini. Jadi sedangkan double itu lebih besar daripada long. Kita harus bisa menentukan data type ini dengan tepat, karena kalau kita asal memberikan data type, misalnya kita menggunakan double atau apa yang value-nya sangat besar, itu akan mempengaruhi memori program kita. Jadi lebih baik kita memilih data type yang tepat. Ya, oke. Kita kembali lagi ke sini. Dim nama string. Kemudian kita akan di sini kita sebut nama sama dengan siapakah nama Anda.
Nah, kemudian kita akan meletakkan nama ini di sheet A1 misalnya. Di sheet A1 kita ALTQ, kita menampilkan sheetnya biar jelas. Di sini kita akan menampilkan di A1 sini. Maka alamatnya dari A1 ini adalah this workbook, kemudian worksheet. Kalau kita nulisnya sampai worksheet gini, terus kemudian kita tahu di sini di bawahnya ini ada sheet, kita nggak perlu meneruskan, kita cukup dengan klik tab. Kemudian dalam kurung 1, worksheet 1, kemudian kita taruh di sel row 1, kolom 1, value, kemudian sama dengan nama. Ya, coba kita run. Siapakah nama Anda? Misalnya Yanti. Seharusnya nanti muncul di sini ya. Kita klik OK. Nah, muncul di sini Yanti. Nah, demikian dulu contoh dari input box dan message box dengan menggunakan variabel maupun tanpa menggunakan variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.